Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita pembelajaran mengenai materi sifat pangkat dan akar bagian yang pertama. Kita mulai. Yang kita pelajari adalah KD 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sedangkan pengalaman belajar yang kita lakukan nanti adalah yang pertama, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat bentuk pangkat berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Sedangkan yang ketiga, menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Oke. Perhatikan ini. Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA tentang tata surya, bukan? Bagaimana kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop? Berapakah ukuran panjang bakteri tersebut? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut? Perhatikan lagi. Pernahkah kamu mempelajari pembelahan sel pada seekor hewan bersel satu seperti amoeba dalam pelajaran IPA? Bagaimanakah pola pembelahan seekor amoeba yang terbentuk tiap satuan waktunya? Berapakah kira-kira jumlah sel yang terbentuk setelah membelah selama waktu tertentu? Kamu tidak mungkin menghitungnya secara pasti. Bagaimanakah kamu dapat memperkirakan jumlah tersebut? Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan. Konsep perpangkatan dan kaitannya dengan bentuk akar akan kita pelajari bersama di bab ini. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu materi sebelumnya yang menunjang materi tersebut. Perhatikan nomor 1. Apa artinya 4 kuadrat? Yaitu 4 kali 4. Pangkat itu artinya perkalian berulang. Kalau 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 ada 2 faktor. Apa artinya 2 pangkat 5? Yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Jadi kalau bilangan dipisahkan dengan tanda perkalian, maka masing-masing ini dinamakan faktor. Berarti duanya ada 5 faktor. Baiklah, kita lanjutkan. Kita mulai bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah seperti ini. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. A-nya sebanyak N faktor. Dengan N bilangan bulat positif. Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3, ini 3-nya ada berapa? Ada 5 kan? Berarti artinya 3 pangkat 5. Misalnya lagi, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut pangkat atau eksponen. Saya ulangi. Misalnya 3 pangkat 5. 3 ini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan ini adalah pangkat atau eksponen.
Kita lanjutkan. Menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Perhatikan, negatif 0,3 pangkat 2 artinya negatif 0,3 kali negatif 0,3. Jadi negatif 0,3 nya ini ada 2 karena pangkat 2. Negatif kali negatif adalah positif, hasilnya ini 0,09. 0,3 pangkat 2 artinya 0,3 kali 0,3, hasilnya positif 0,09. Perhatikan, ini bilangan negatif dipangkatkan 2 hasilnya positif, bilangan positif dipangkatkan 2 hasilnya juga positif. Sekarang lihat lagi nomor 2. Negatif 0,3 dipangkatkan 3 dengan 0,3 pangkat 3. Negatif 0,3 pangkat 3 berarti negatif 0,3 ini ada 3 faktor ya, ada 3 faktor. Negatif kali negatif adalah positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya jadi negatif. Sehingga hasil akhir negatif 0,027. Sekarang perhatikan, positif 0,3 pangkat 3. 0,3 kali 0,3 kali 0,3, ada 3 faktor. Positif kali positif, positif dikalikan positif, positif juga positif, sehingga hasilnya positif 0,027. Kalian bisa mengamati keseluruhannya ini. Kalau bilangan negatif pangkat genap hasilnya adalah positif. Bilangan positif pangkat genap hasilnya juga positif. Tapi untuk bilangan ganjil bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya negatif. Sedangkan bilangan positif pangkat ganjil positif. Kita lanjut. Nomor 3. Ini negatif 2 dipangkatkan ganjil. Negatif 2 dipangkatkan genap. Negatif 2 pangkat ganjil pangkat 3, berarti negatif 2 nya ada 3 faktor. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif adalah negatif, sehingga hasilnya negatif 8. Untuk ini negatif 2 nya ada 4 faktor. Kalau kita kalikan, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif menjadi positif, sehingga ini bisa kita lihat di sini bilangan negatif kalau dipangkatkan ganjil hasilnya negatif, kalau dipangkatkan genap hasilnya positif. Oke, kita lanjutkan lagi. Berdasarkan contoh 2 tadi, tentukan perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif, perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Jelaskan jawabanmu. Sebelum kalian mengirimkan jawaban, saya beri kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu melalui WA di grup. Saya beri waktu 10 menit untuk tanya jawab. Setelah itu silakan mengirim jawaban dari tugas di atas melalui WA pribadi saya atau nomor WA pribadi saya. Terima kasih. Sebelumnya kalian catat ini. Setelah mencatat, kalian bertanya apa yang kurang jelas. Setelah tanya jawab, kalian menjawab pertanyaan ini melalui nomor WA pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kalian catat dulu.
suci